Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Distribusi Institute. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tentang bagaimana cara membuat RPP satu lembar atau RPP inspiratif sebagai rencana pelaksanaan pembelajaran yang harus dibuat oleh guru. Nah, untuk membuat RPP inspiratif atau RPP satu lembar ini, yang pertama kita harus membuat terlebih dahulu database-nya. Database-nya ini harus menggunakan ekstensi macro enable. Contohnya seperti ini. Nah, untuk file ini Anda bisa mengambil di link berikut. Saya sudah simpan di link ini s.id/miring aplikasi RPP satu lembar. Ini linknya, tinggal diambil. Kemudian ada beberapa kolom, ada 12 kolom pada database ini. Yang pertama kolom kelas atau garis miring semester, materi pokok, alokasi waktu, kompetensi dasar 3. Ini kita ambil dari kurikulum darurat, karena mengingat ini kita masih berada dalam masa COVID-19. Kemudian kompetensi dasar 4, tujuan pembelajaran, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup, IPK pengetahuan, IPK keterampilan, dan pertemuan. Nah, untuk kelas dan semester seperti biasa kita isi dengan kelas dan semester berapa yang kita ngajar. Kemudian materi pokok diisi dengan materi pokok yang kita mengajar. Alokasi waktu ini kita isi dengan berapa jam kita mengajar pada pertemuan tersebut. Oh ya, yang perlu diingat bahwa RPP satu lembar yang kita menggunakan teknik mailings ini merupakan RPP yang berlaku satu pertemuan untuk satu lembar, atau satu lembar untuk satu pertemuan. Bukan satu lembar untuk satu KD, tapi satu lembar untuk satu pertemuan. Nah, pada kompetensi dasar 3 ini tinggal di copy saja dari kurikulum darurat. Kemudian kompetensi dasar 4 juga demikian. Tujuan pembelajaran, kalau memang agak susah membuatnya, tinggal digabungkan saja antara KD 3 dengan KD 4 di tujuan pembelajaran. Misalnya menerapkan konsep dinamika rotasi benda tegar. Tinggal digabungkan saja dengan melakukan percobaan ini. Jadi tujuan bisa menggabungkan antara kompetensi dasar 3 dengan kompetensi dasar 4. Kemudian pendahuluan. Supaya tidak capek membuatnya, dibuat umum saja. Dibuat umum sehingga ini bisa di-copy saja ke bawah nanti. Pada kegiatan inti ini yang perlu dibuat dengan menggunakan sintak model yang kita gunakan. Kebetulan saya menggunakan model discovery learning, jadi ini sintaknya mulai dari stimulasi, identifikasi masalah sampai dengan generalisasi. Kemudian kegiatan penutup ini juga kita buat secara umum sehingga bisa sama, tinggal kita copy saja di bawah. Kalau ini kita buat umum, sehingga yang perlu kita berpikir merekayasanya adalah kegiatan inti dengan IPK pengetahuan dan IPK keterampilan. Yang lainnya tinggal di copy, dan ini tinggal di copy kalau sekali kita buat secara umum. Demikian juga untuk baris kedua, kita isi sesuai dengan baris kedua, berarti nanti untuk RPP pada pertemuan kedua, dan seterusnya. Untuk tutorial kali ini saya hanya mencoba untuk 2 pertemuan saja. Nah, kalau database ini sudah diisi, nanti Anda tentu bisa mengisinya untuk 1 semester atau bahkan 1 tahun dengan materi pokok atau kompetensi yang berbeda. Ini hanya sebagai contoh saja. Nah, kalau ini sudah diisi, maka kita akan mulai menarik data ini ke template RPP. Syarat utamanya adalah database ini harus kita tutup terlebih dahulu. Ingat, untuk memulainya database ini harus dalam posisi tertutup, jadi ini kita close. Kemudian untuk templatenya juga sudah ada di link ini, tinggal diambil. Nah, templatenya kira-kira bentuknya seperti ini. Templatenya tinggal diisi, nama sekolah diisi saja dengan mata pelajaran. Nah, ini templatenya, ini nanti akan kita isi ya, ini tinggal diganti saja namanya nanti. Nah, bagaimana caranya? Kita mulai.
kita klik My Links. Ini dia My Links. Klik My Links. Kemudian klik Start Mail Merge. Ini dia. Kita klik di sini. Seterusnya paling bawah kita klik pada Step by Step Mail Merge Wizard. Ini kita klik. Kalau kita klik, apa munculnya? Nah, akan muncul kotak dialog sebelah kanan dengan step 1 of 6 atau langkah 1 sampai 6. Ini kita klik sampai dengan langkah 3 terlebih dahulu. Ini langkah pertama, kedua, dan ketiga. Maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Ketika muncul kotak dialog seperti ini, kotak dialog select data short ini, kita cari database tadi ada di mana. Database yang sudah kita isi ada di mana. Jadi saya simpan ya, ini database-nya. Ini kalau sudah ketemu database-nya tinggal diklik. Ketika kita klik, maka pada file name ini akan muncul tulisan nama file yang kita cari. Kemudian kita klik open. Ya, kita klik open. Maka akan muncul kotak dialog seperti ini, kotak dialog mail merge recipient. Ini akan muncul tercentang. Kita klik OK. Ya, kita klik OK. Nah, kalau sudah kita klik OK, tidak terjadi perubahan apa-apa di sini. Kita tinggal mengisi. Kita isi kelas garis semester ini, kita isi, kita cari, kita klik kursornya di sini, di bawah fisika ini, di baris kelas garis miring semester setelah titik 2, kita letakkan kursor. Terlihat kursor aktif di sini. Kita klik insert merge field, ini dia. Kita klik cari kelas semester. Nah, ini sudah terisi. Kemudian kita isi juga materi pokok. Kemudian dengan cara yang sama kita isi alokasi waktu. Dengan cara yang sama kita isi pertemuan. Pada kompetensi dasar ini kita isi dengan ini KD3 ya, kompetensi dasar 3. Di sini kita isi dengan kompetensi dasar 4. Di IPK pengetahuan ini kita isi dengan IPK pengetahuan. Nah, ini karena hitam, kita bold ya, dan kita Ctrl B supaya tidak hitam nanti tulisannya, tidak bold. Di sini kita isi dengan IPK keterampilan. Kemudian pada tujuan ini sudah ada kalimatnya, tetapi harus kita isi melalui kegiatan diskusi dan jawab penugasan. Diharapkan siswa dapat. Nah, di sini kita letakkan kursor, kita isi dengan, ingat ya, antara dapat dengan sehingga, antara kata dapat dengan sehingga kita letakkan kursor, kemudian kita isi dengan tujuan pembelajaran. Kemudian pada pendahuluan ini kita isi dengan kegiatan pendahuluan. Pada inti ini kita isi dengan kegiatan inti. Pada penutup kita isi dengan kegiatan penutup. Pendahuluan, inti, penutup. Kemudian pada penilaian, pada pengetahuan, pada setiap akhir pertemuan diberikan poster dan tes tertulis untuk mengukur pengetahuan apakah siswa mampu. Nah, antara kata mampu dengan pada ini kita letakkan kursor. Ya. Kita letakkan kursor. Kemudian kita isi dengan KD3 atau kompetensi dasar 3. Demikian juga pada keterampilan. Pada kata antara mampu ini kita letakkan kursor, kita isi dengan KD4. Ini dia. Maka kita sudah selesai mengisi. Kalau sudah, ini kita copy, kita blok terlebih dahulu. Kita blok dari rencana sampai dengan next record ya. Jadi harus sampai dengan next record. Fungsi next record ini adalah untuk merekam setiap baris pada database tadi.
Jadi kalau tidak ada next record nanti hanya pertemuan satu saja yang tertulis untuk semua RPP. Tapi kalau ada next record itu akan berbeda sesuai dengan kolom-kolom atau baris-baris yang diisi. Nah, ini kita copy, kemudian kita pastekan di lembar baru. Nah, kita pastekan di sini. Ya, kita pastekan. Karena saya tadi hanya mencoba untuk 2 RPP, cukup sekali copy. Tapi kalau Anda nanti membuat untuk 10 RPP, berarti copy sampai terdapat 10 RPP, template RPP yang siap diisi. Kalau ada 20, di copy sampai dengan 20 kali, dan seterusnya. Nah, kalau sudah di copy, selanjutnya kita klik ini. Kita klik, tadi kan sampai langkah 3, sekarang kita klik sampai langkah 5. Nah, di langkah 5 ini dia akan mengisi. Nah, ini sudah terisi sesuai dengan yang kita buat tadi, yang kita buat di database, sudah terisi. Nah, walaupun sampai langkah 5 ini sudah terisi, nah, coba kita lihat apakah sama antara dia yang di atas dengan ini yang di bawah. Ini tentang momen gaya, yang di bawah tentang RPP kedua tentang momen inersia, berbeda ya. Nah, kalau sudah terisi, kita harus selesaikan, harus komplitkan langkahnya. Kita klik sekali lagi sampai langkah 6. Maka ini sudah komplit. Kemudian RPP ini kalau sudah komplit, sebaiknya RPP ini disimpan dalam, ini kan masih dalam bentuk Word Macro Enable Document. Jadi ini disimpan dalam bentuk yang lain, misalnya dalam Word Document. Dan ini namanya sudah bisa diganti, misalnya RPP fisika baru misalnya. Kita save. Nah, selanjutnya RPP sudah jadi. Ini ada tulisan yang belum rapi, tinggal kita rapikan. Nah, seperti ini, tinggal kita rapikan saja. Ya, tinggal kita rapikan. Ya, tinggal dirapikan. Ini lupa. Ya, tinggal dirapikan. Oke, ini satu lagi tinggal dirapikan. Ada lagi yang belum rapi. Ini dia, tinggal dirapikan. Terus di bawahnya, nah ini tanggung, kita naikkan nih. Ini mungkin ini ya, pengaturan ini, papernya. Kalau kita ambil legal bagaimana? Nah, sudah rapi, sudah jadi satu. Ini tinggal kita naikkan sekali lagi. Sudah jadi satu halaman. Karena ini nah, RPP satu halaman sudah jadi, ya, sudah jadi. Pertemuannya pun ini pertemuan pertama, ini pertemuan di bawah pertemuan kedua, ya. Nah, jadi RPP yang sudah jadi tinggal di print. Baik, demikian cara membuat RPP satu halaman atau satu lembar menggunakan teknik MyLinks. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.